Emang gue kalau ketemu orang tuh aneh aja, nggak tahu kenapa. Gue ngerasa. Tapi maksud, dulu ngerasa sorry sebentar. introvert. Tapi maksud aku kan kita ada kebutuhan profesional untuk saling mendekatkan diri, untuk buat chemistry gitu. Itu akan terjadi. Karena itu kan 6 bulan sebelum syuting. Jadi maksud kamu kalau aku nggak ada usaha nonstop untuk kayak kita bangun chemistry, itu akan terjadi secara natural. Itu akan terjadi dari aku ketika aku udah mulai. Oke. Kamu nggak mikirin dari akunya gimana? Oke, maaf ya, maaf ya. Catatan harian menantu Sinting. Nah, biasanya memang selalu jadi polemik ya kalau kehidupan rumah tangga tuh hidup sama mertua gitu ya. Semoga sih nggak semuanya seperti itu. Tapi menarik banget sih kalau misalnya kita ngebahas ini di film terbaru Radit dan Ariel Tatum. Hai, welcome. Tadi lo main tegang sih tadi tuh. Kenapa? Openingnya kayak mata Najwa soalnya. Catatan harian menantu Sinting. Apakah mertua-mertua ini gitu? Untung sih alhamdulillah gue enggak sih. Iya. Enggak apa tuh? Mertua gue enggak kayak gitu maksudnya alhamdulillah. Iya. Itu ya, tapi tadi kayak semua orang ya kayaknya. Tadi lu main tegang gitu, ini mau bahas apa? Serius deh. Enggak. Tapi kita bahas filmnya dong. Of course. Siap, gitu. mantap. Gue gak akan ngebahas mertua lo atau masa depan. No. Okay. Kita di sini serius guys. Membahas tentang film. Siap. Karena yang bikin gue penasaran kan judulnya itu Menantu Sinting. Sementara kan kalau dari Pop Bella sendiri baru ngeliat tuh trailernya doang nih. Ini gak ada sinting-sintingnya tuh. Ariel tuh baik banget gitu kayak. Oh ini masih normal sih gitu batasannya. Tapi sebenarnya di film tuh ada kapan muncul kesintingan karakter lo? Mungkin kalau misalnya teman-teman yang baca novelnya akan paham ya. Kesintingan yang dimaksud di dalam judul tersebut gitu. Oke. Sebenarnya kami yang nggak bisa bicara untuk kalian semua sih. Aku sih merasa memang kesintingannya itu adalah apa ya, perspektif sih. Tergantung. Kalau misalnya nonton mungkin kalian bisa ngelihat gitu di mana titik-titik yang disebut sintingnya tersebut. Gitu. Oke. Apakah dia berani melawan hierarki kebatakan mama gitu. Boleh ditonton sendiri nanti dan putuskan sendiri. Bener mata Najwa ini. Iya ya. Hierarki kebatakan. Hierarki. Maaf ya. Ini vocabnya ada tadi loh polemik. Pop Bella itu yang ini gak sih? Yang artikel yang suka Hai Bella gitu. Iya. Bener kan? Baca ya. Ya karena berapa kali lewat gue berasa kayak gue bukan Bella kayaknya. Gue Radit gitu. Iya memang. Tapi kan memang Raditya Bella. Betul banget, tahu banget kamu deh. Ya yang itu ya, yang berapa kali baca sih Pop Bella. Oh terima kasih ya sudah baca Pop Bella. Tapi demografinya? Gen Z. Oh, cewek, Gen Z yang cewek. Ini ya, yang sangat literate gitu ya. Hopefully. Oh iya. Itu gue ngebocorin Gen Z cewek. Sebenarnya 80% cewek. Oh oke. 80% Gen Z 20%-nya kamu gitu. Betul, bapak-bapak yang nyasar ke Pop Bella. Hai Bella. Hai. Ada dong JKT kan. JKT masuk Pop Bella. Penonton JKT kan cowok-cowok banyak kan. Betul, itu seperti berarti kan kalau kita ngomongin Gen Z, dia tahun 97 kali ya? Betul. Gen Z 97, betul. Pertanyaan-pertanyaannya, berarti seharusnya matching dong sama Gen Z tahun 97, which is umurnya 27-an. Yes. Enggak sih, 27 ya umurnya? 27. 97 tuh berapa sih? Nah, 27. udah pada ya, nikah belum persoalannya Gen Z? Udah, masalahnya. Aku tuh milenial terakhir 96 kan. Terus Gen Z itu udah pada nikah dan punya anak loh kebanyakan. Masalahnya adik gue Gen Z belum pada nikah soalnya. Iya, tapi banyak buru-buru yang udah nikah. Apparently. Iya. Kenapa ini? Ada apa? Kok kenapa harus jangan buru-buru? Emang gitu. Gue selalu mau bilang semua anak Pop Bella jangan buru-buru nikah. Kenapa? Karena alasannya itu? Kenapa jadi nanya? Oh, ini menarik ya. Oke. Jadi gini, Dit. Kalau nikah muda itu, kita itu kan sepertinya masih ada yang belum selesai dengan diri kita. Oke, batas umur ketika kita udah selesai dengan diri kita. Lah nggak ada yang bisa pastikan nggak sih? Beda-beda. Ya pertandanya? Tandanya ketika aku ngerasa ya, sebagai milenial yang belum menikah dan belum berencana untuk menikah, aku selalu ngerasa bahwa kasar tuh kita muda cuma sekali, tua selamanya. Betul. Kita hidup harus kayak fulfill semua harapan dan impian kita sendiri dulu. Karena aku ngerasa ketika kita nikah, kita banyak harus kompromi sama pasangan kita, which is a good thing I think. Dan rencananya buat selamanya kan?
buat selamanya ya, idealnya kan untuk selamanya, dimana kita harus kayak selalu ketemu di tengah, selalu harus being kayak considerate towards our partners. Jadi ya baiknya semua hal-hal yang kita rasa kayak gue nggak bisa nih kalau gue nggak mencapai ini dulu, yang kayak non-negotiable, menurut aku hal-hal itu harus tercapai dulu sebelum kita memutuskan menikah. Tapi terkadang kalau sudah menikah, terutama di Indonesia, kita menikahi berarti masuk ke keluarganya. Iya. Dan kompromi-kompromi itu harus terjadi bukan cuma sama suami atau istri, tapi sama keluarga. Ibunya. Betul. Di film ini kita bahas itu semua. Masuknya gitu. Betul. Masuknya cakep banget. Makanya jadi kita melihat sebuah dinamika antara mertua, menantu dan ibunya, si mama. Kalau gue kan karakternya Sahat, itu ibu gue. Gimana kita berkompromi dengan itu semua. Betul. Ngomongin soal kompromi, katanya kan soalnya lo susah diajak ngobrol pas awal-awal. Gimana bisa akhirnya kompromis? Akhirnya bisa nyambung, komunikasinya dapat koneksinya. Nah ini dia nih persoalannya, kita promo banyak-banyak nih. Karena itu kan kita bahas di press conference. Betul. Sudah dijawab juga di situ. Kemarin gue bikin video YouTube. Di situ dibahas juga. Iya, itu gue udah nonton. Ya udah. Tapi kan itu penonton lu, ini kan penonton Popela. Iya, tapi kan ya bener juga sih. Oke Bella, aku akan jelaskan untuk Anda hari ini ya. Iya, emang awalnya susah sih, karena gue kan orangnya pendiam. Iya. Dan dia juga pendiam. Lama-lama ini ngomong tuh Capricorn pendiam. Ini udah kayak rekaman yang dipencet. Ini kan Capricorn pendiam. Virgo pendiam juga. Sama-sama introvert. Kebetulan saya Scorpio. Scorpio. Scorpio introvert juga. Si Aca atau si Aca Scorpio. Oh iya. Oke. Gimana Scorpio ketemu Capricorn? Oh ini jadi horoskop nih. Iya. Kebetulan kodam gue kalah jengking. Gimana? Nggak ngerti gue. Kayak mama aku sama adik aku Capricorn sih. Lalu menyebalkan. Tapi nggak mirip sih sama kamu. Semua orang bilang aku nggak percaya zodiak. Aku percaya weton sama kamu. Oh iya. Aku percaya. Ya, saya lahir Jumat Wage waktu itu. Jumat Wage. Oke. Lagi bulan purnama. Aku percaya Feng Shui. Ya. Aku percaya Feng Shui. Ya, Shio lebih masuk sih sebenarnya. Ya intinya Bella. Ke situ ya. Nggak apa-apa. Ini justru belum diomongin sebelumnya. Intinya Bella, emang waktu itu agak sulit karena saya orangnya pendiam, tapi Ariel Tatum namanya juga aktris profesional, ingin semuanya berjalan lancar, tapi sayanya karena diem-diem aja anaknya. Jadi kamu mengakui bahwa kamu sulit menutup diri untuk kita bukan buat menutup chemistry. Diri, ini jujur ya, jujur. Persis 1 hari yang lalu, di rumah gua, itu ada Anissa Aziza, istri gue, mengundang teman-teman sekolahnya Aca, anak gue 10 orang. Banyak main semua di rumah. Stres gue cuma diem main HP. Dan pas pulang di IG story Anissa, nggak tahu ternyata dia foto ya. Gue cuma tiduran di pahanya Anissa, cuma kayak gini. Terus Anissa bikin caption, baterai habis gitu katanya. Draining ya? Draining banget. Tapi emang gue kalau ketemu orang kok aneh aja, nggak tahu kenapa. Gue ngerasa. Tapi maksud dulu ngerasa sorry sebenarnya. Tapi maksud aku kan kita ada kebutuhan profesional untuk saling mendekatkan diri, untuk buat chemistry gitu. Itu akan terjadi. Karena itu kan 6 bulan sebelum syuting. Jadi maksud kamu kalau aku nggak ada usaha nonstop untuk kayak kita bangun chemistry, itu akan terjadi secara natural. Itu akan terjadi dari aku ketika aku udah mulai. Kamu nggak mikirin dari akunya gimana? Maaf ya. Oh enggak, jadi gini dong. Maaf jadi gini dong. Kita ini lidah pedas bisa dimakan nggak sih? Jadi gini kan, kita yang harus beradaptasi dengan Radit, tapi Radit, aku kalau beradaptasi dengan kalian tunggu dulu, gitu nggak? Gitu nggak? Ya gitu belum, kan baru awal-awal. Gitu, kenapa jadi ngejudge ya? Oke. Aku nggak ngejudge, aku marah. Iya, emang dia sebel sih waktu itu. Tapi lama-lama. Makin sebel. Betul. Boleh nggak kayak yang bagus-bagus nih? Bagus-bagus deh kalau gitu. Ya, habis itu biasa aja. Kita bonding over game gitu-gitu sih. Iya. Pada akhirnya kalau Pak Sundar sendiri mengedirect kalian gimana? Karena kan pasti udah kenal Radit lebih dulu gitu kan. Udah. Dan udah ngasih info udah kalau sama Radit sabar-sabar aja gitu kan katanya waktu gitu. Waktu itu kayak gitu. Jadi style beliau gimana nih cara ngedirect? Apalagi ini kan pertama kali kamu jadi aktor tok gitu kan, ngedirect nggak nulis. Hari dulu kan. Pada akhirnya sih ya karena Pak Sunil sudah pernah kerja sama Kak Radit sebelumnya, tahu Kak Radit sifatnya secara pribadi juga seperti apa. Terus kebetulan walaupun ini film pertama kami kerjasama, cuma aku sama Pak Sunil udah sering ngobrol, diskusi bareng tentang film, terus juga kita kebetulan punya value yang sama.
dalam berkarya gitu. Jadi ya karena udah sering ngobrolin semuanya, jadi kayaknya beliau juga udah kurang lebih paham lah gimana cara approach ke aku gitu. Jadi ke kita berdua juga pada akhirnya lancar-lancar aja sih ya. Iya sama sih, karena udah kerja bareng Pak Sunil udah lama banget. Biasa-biasa juga sih, ya, tinggal diobrolin, dikasih tahu gitu loh. Orangnya juga asik kok. Oh ternyata kalau ke aktor asik, soalnya katanya denger-denger agak galak nih. Gara-gara ini. Gosip apa ini? Dari podcast. Oh iya bener. Gue dengerin dari YouTube lo juga. Oh Mama ya, iya Mama ya. Dengan gaya Medannya dia kan. Kayaknya banyak orang menyalahartikan ketegasan beliau ya. Karena menurut aku dia tipe orang yang memang tahu apa yang dia mau dan dia sangat tegas dalam menyampaikan itu gitu. Ke kita juga kayak gitu ya. Iya. Kayak dia sering diomelin komen HP gitu ya. Hal-hal yang menurut dia fundamental. Saya diomelin main HP. Di set maksudnya. Oh. Pas lagi pesan makanan itu ya. Sendiri. Bukan. Oh iya itu saya ya. Saya juga kita berdua. Iya benar. Nah kalau dari lo sendiri Dit, ini kan pertama kali tadi seperti disebutkan di tempat-tempat lain juga gitu. Lo udah jadi aktor aja, nggak nulis nggak ini. Tapi rasanya gimana? Selain santai ya, ada yang bawain makanan, ada yang kalau perlu apa-apa tinggal dipanggil Radit, ayo udah mulai gitu. Emang pas jadi director nggak kayak gitu? Maksudnya nggak dilayani? Ceritain dong experience kamu kalau nggak cuma jadi aktor kayak kalau misalnya kamu direct. Direct cuma depan monitor doang, depan monitor doang. Oke. Terus ya pokoknya cuma depan monitor sampai-sampai waktu itu kita pernah syuting di bekas bandara tua yang kita di lantai 3 yang pekerja artnya pada kesurupan hari sebelumnya ya. Serius? Ya lumayan angker. Tapi saking magernya gue kan makan pada di bawah. Oke. Gue doang sendirian tuh di situ di monitor, semua pada pergi sendirian aja depan monitor udah gitu. Ini kejadian apa? Maksudnya? Kesurupan ini. Ya nggak tahu mungkin tempatnya angker kali ya. Oke. Jadi anak art lagi ngeset kesurupan sebelumnya. Tapi artinya adalah gue nggak kemana-mana, cuma depan monitor aja. Dan lo nggak ikut kesurupan? Udah malam. Nggak. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini tempatnya serem. Saking magernya gue. Iya. Udah di situ aja. Di situ aja gitu. Pengalaman ngedirect. Maka kalau jadi aktor, kita kan dikasih ruangan, didatengin orang-orang, dikasih makanan gitu. Jadi lebih santai. Maksudnya? Maksudnya lebih santai kalau jadi aktor. Lebih enak. karena nggak usah mantengin monitor, nggak usah mikirin genset meledak, nggak usah mikirin pemain tiba-tiba hilang jam 7 pagi ketika kita mau syuting. Nggak mikirin kru pada kesurupan. Nggak mikirin anak tiba-tiba kemarin kesurupan gimana kabarnya tuh gitu kan. Apalagi tuh. Ya hal-hal teknis produksi kan banyak ya, karena kan directing adalah problem solving kan, secara kreatif maupun secara produksi gitu. Kalau aktor mah kita masuk ke dalam karakternya aja gitu dan kesulitannya menurut gua, terutama karena ini pure benar jadi aktor, malah terasa lebih sulit sekarang karena harus banyak memasuki aspek si Sahat ini kan. Ini kan tulisan orang bukan tulisan gue soalnya. Yes. Gitu. Nah, gimana rasanya beradu akting dengan Mama Lina? Sebagai salah satu OG lah ya orang Medan yang kalau ngomongin dialek mah udah dia udah hari-harinya seperti itu gitu. Aku rasa di luar dialog beliau yang sangat panjang dan maksudnya proses kita yang cukup panjang, Inang, aku manggilnya Inang dari awal itu apa ya? Kayak dia natural sekali ya maksudnya. Dia bisa mendeliver dialog itu dan menghidupkan karakter Inang di film ini tuh dengan sangat amat effortless sih menurut aku. Ribet semua tuh barusan. Betul. Tapi ya seru-seru aja. Karena kenal, kalau gue pribadi sih kenal udah lumayan lama ya. Dari zaman waktu promo di Bandung, ketemu Doi, ngobrol. Ya udah sampai akhirnya sekarang pindah aktor keluarga kan, gue masuk keluarga mereka. Wah luar biasa. Sekarang berarti ngomong kayak gini lah ya, kalian kayak mana? Tadi nyampe sini kayak mana? Kayak gitu ngomongnya sekarang. Iya, udah ganti. Kan udah masuk kakak nih. Jadi dari Nasution ke Marpaung ya. Iya, pindah ke sana, pindah keluarga. Tapi kalau untuk dialek Batak sendiri itu kan memang bisa dibilang Melayu Medan lah gitu ya. Gitu. Batak itu kan di sekitarannya Medan itu gitu. Itu mudah nggak buat kalian? Kalau mungkin lo udah terbiasa di lingkungan keluarga, nah
Ariel sendiri gimana? Iya, kalau aku jujur mulai dari nol sih. Aku sangat, maksudnya dialek dan bahasa Batak itu sangat asing di kuping aku. Ya. Cuma kan kita proses workshop juga panjang, terus aku banyak diajarin juga arti dari apa ya, kata-kata yang ada di skrip tersebut. Terus kebanyakan Inang kan ngomong sama aku banyak lah kata-kata dan cengkok-cengkok Bataknya yang keluar Batak, gitu. Iya. Lama-lama kuping aku terbiasa sih dengan itu. Kata-kata yang baru kamu ketahui? Oh banyak banget. Semuanya sih. Oke, tes ya. Oh my God, ya. Please. Mentiko. Nggak tahu, taunya yang cuma ada di skrip. Bantuin aku dong. Dia juga nggak tahu deh. Aku bahkan juga nggak tahu. Coba yang lain. Mentiko tuh kayak ngocol gitu loh. Ngocol. Oh, nyebelin gitu. Mentiko kali kalau gitu. Oke, coba yang lain kata. Udah. Mengke. Tahu juga. Nggak tahu nggak mengke? Nggak tahu. Manja. Oh manja. Jangan mengke kali lah. Aku tahu ini, aku tahu. Apa? Unang marga busko. Oh itu Batak itu baru. Nah, ya. Nah apa itu? Itu barusan apa emang? Medan. Oh. Itu Medan. Oh, tapi bahasa Batak? Enggak, bahasa Medan. Jadi kalau misalnya di Medan, sebenarnya banyak sukunya nih. Ada Aceh, Minang, Melayu gitu ya macam-macam. Nah Batak itu di sekelilingnya, Batak Toba, Batak. Tapi kan tadi apa, dia Batak kan apa, bilang, gitu. Dia banyak belajar dialek Batak. Nah, terus lo kan nanya, berarti bisa Batak kan? Bisa, ya bisa. Terus dia bilang bisa, tapi lo barusan ngetesnya pakai bahasa Medan, bukan bahasa Medan Batak. Batak, nyambung. Oh gitu. Iya. Oh, okay. Itu aku bisa, Unang Margabus. Margabus itu Batak. Iya Batak dong. Okay. Unang Margabus. Beda sama Medan. Unang Margabus itu artinya jangan bohong. Jangan bohong. Ya udah ikhlasin. Oke. ikhlasin. Gue cuma tahu Pasoma Joma nama jahit doang. Apa itu Pasoma artinya? Joma nama jahit. Mak, jangan menjahit dulu. Oh, jangan menjahit dulu. Oh, berarti Medan sama Batak itu beda ya? Sebenarnya beda, gitu. Tapi karena Batak itu kan udah bareng sama Medan gitu ya, jadi bahasa-bahasanya pun sebenarnya sambung menyambung berpadu. Berarti yang tadi itu Mentiko itu bahasa? Itu bisa dibilang bahasa Medan juga, bahasa Batak juga. Jadi sebenarnya udah satu daerah gitu. Oke. Kayak gitu. Ya, kira-kira begitulah. Ini CMIW ya, gue takut nanti ada Bella, orang Medan gitu, nggak apa-apa biar rame. Kamu dapat banyak pengetahuan Bella hari ini. Iya, nggak apa-apa, biar rame ya Bella. Kalau ada yang protes gue udah. Iya Bella. Oke, protes sudah satu. Terakhir nih, yang gue juga penasaran pada akhirnya dari film ini apa yang bisa kalian petik sendiri untuk diri kalian sendiri? Gitu. Bisa petik diri sendiri. Kalau aku sih, aku dulu ya sama kamu kan. Ya boleh deh. Aku secara pribadi apa yang bisa aku petik dari film ini? Bahwa komunikasi itu sangat penting, komunikasi dan batasan yang sehat. Betul. Dengan kalau misalnya dalam konteks film ini ya dengan ibu mertua kita, dengan keluarga pasangan gitu. Ya, kalau gue mungkin dari sisi gue pribadi ya. Nah ini lebih kayak back to the roots aja sih, balik ngelihat budaya Batak. Dan kayaknya ada hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu, kayak pesta Batak yang paling komplit kan ada di film ini ya. Sampai ada tetua adat, ngasih wejangan lah, itu di pernikahan gua kayaknya nggak sedetil itu gitu. Nah makanya kayak menemukan kembali deh ini tuh Batak kayak gini dan lain-lain. Kalau gue pribadi ya. Kalau film sih ya pasti ada sesuatu yang bisa diambil lah. Karena banyak banget masyarakat Indonesia yang mungkin hubungan sama mertua, sama suami sama istri yang bisa diwakili di film ini juga. Soalnya kita kan ceritanya bahasa sekarang relate gitu ya. Betul. Karena kan ceritanya tinggal di rumah mertuanya kan. Ya pasti ada banyak cerita lah itu. Semoga ramai ya, karena sangat relate dengan kehidupan. Iya, ajak mertua kalian Bella. Bella ajak mertua kalian. Iya Bella. Nonton ke bioskop. Tapi yang paling penting itu sih batasan ya. Iya, batasan yang sehat. Apalagi di film kan katanya suka dijodoh-jodohin sama mama ya.